benar ya ketiga ini. Ketiga judulnya benar ini Pak. Ya betul judulnya. Building the future of the management, Pak. Ya. Bukannya the building ya, Pak ya, Prof? Kenapa? Oh, satunya berarti ya. Bab 3-nya bukannya the building. Building ya. Dimatikan dulu. Aduh, ini ada di sini. Nah, building the future of management ya. Oke. Jadi kita bicarakan tentang bagaimana membangun manajemen masa depan. Ada masalah di dalam manajemen ke depan ini. Kenapa? Jadi dianggap bahwa kadang-kadang kondisi manajemen sekarang itu tidak sesuai gitu ya dengan kondisi yang sebetulnya dibutuhkan pada saat ini. Nah, untuk mendapatkan inspirasi itu kadang-kadang tidak harus dipikirkan terlalu ruwet gitu ya. Kadang-kadang ada satu kejadian di sini digambarkan bahwa tim Lako ini mendapatkan gagasan itu pada waktu dia sedang nyetir mobil gitu. Jadi inspirasi itu datang. Ya. Jadi kadang-kadang inspirasi itu bisa muncul pada saat yang enggak disengaja. Gitu. Bisa saja bahwa Anda itu kadang-kadang sambil di kamar mandi kan bisa muncul gagasan gitu. Ya, ini kira-kira begitu. Nah, yang dialami oleh Jim Lovay ini adalah bahwa menurut dia ya dia itu mempunyai gagasan baru bahwa pada dasarnya diperlukan suatu inovasi terus. Jadi inovasi itu harus dilakukan. Dan datangnya inovasi itu kadang-kadang tidak disengaja. Sambil nyetir mobil bisa dengar sesuatu informasi. Jadi informasi itu bisa diperoleh di macam-macam. Ya kadang-kadang sama aja kita nyetir radio di mobil atau di apa, ada keluar ada informasi. Misalnya gini, ya ini kebetulan bukan inovasi ya, bukan investasi. Saya pernah nyetel radio begitu, ada informasi mengatakan bahwa daging kambing itu lebih bagus dari sapi. Pada umumnya kan pendapat orang bahwa kalau kambing itu lebih berbahaya dari sapi. Tapi ada dokter yang mengatakan enggak, dengan berbagai macam. Nah, ini informasi yang bisa muncul dari kejadian-kejadian sehari-hari. Ya. Nah, jadi menurut dia melihat ada kesempatan inovasi itu mengakibatkan dia yang tadinya itu mempunyai usaha di bidang tertentu, kemudian bisa mendapatkan gagasan bahwa investasi itu bisa dilakukan di mana saja. Ya. Yaitu antara lain dengan ada informasi tentang pasar saham yang itu bisa menawarkan rencana besar. Sama saja di televisi kalau kita lihat itu kan banyak penawaran-penawaran untuk investasi. Yang penting harus hati-hati jangan sampai kena tawaran investasi yang bodong kan gitu. Nah, kemudian dia berpikir bahwa sebetulnya dia menjalankan yang dinamakan opinion game. Nah, opinion game ini adalah dilakukan untuk memprovokasi intelligent people selalu berpikir, ya, bahwa kemudian dia menggunakan prinsip market based innovation. Nah, market based innovation berarti inovasinya berdasarkan informasi pasar. Nah, banyak industri menurut dia itu ternyata berkembangnya itu tidak berdasarkan informasi pasar, tetapi didasarkan masih pada dominasi revolusi industri. Jadi pada produknya, full industri melihat pada produknya. Yang dia perhatikan justru pasarnya seperti apa. Jadi kalau kita melakukan inovasi di dalam bidang industri, maka kita lihat dulu pasarnya, jangan dari segi teknologinya gitu.
Nah, dalam bisnis modern itu telah dikenal standarisasi, spesialisasi, hierarki, keselarasan, planning and control. Ini kan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Dan ini berasal dari pendapat-pendapat tokoh-tokoh manajemen lama. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang pernah kita bicarakan 2 minggu yang lalu itu memang masih berjalan. Nah, kemudian pada dasarnya yang penting adalah bagaimana bisa memaksimalkan efisiensi dan reliabilitas operasional. Jadi kalau kita mempunyai usaha apapun, efisiensi menjadi penting. Ini prinsip-prinsip dari pionir-pionir manajemen yang lalu. Ya seperti mulai dari revolusi industri sampai ke sana itu selalu memperbaiki efisiensi. Drucker juga mengatakan efisiensi dan efektivitas menjadi penting. Ya, tapi yang dikatakan Loko ini agak berbeda, gitu ya. Jadi dalam prinsip manajemen modern itu dia gambarkan prinsipnya apa? Tentang standarisasi. Itu goalnya apa, aplikasinya apa. Kemudian spesifikasi itu aplikasinya apa, goalnya apa. Kemudian goal alignment, keselarasan goal, ya. Misalnya establish clear objective itu aplikasinya. Goalnya apa? Memastikan bahwa individual effort konkurren dengan top down goal. Jadi keselarasan antara apa yang menjadi tujuan individu dengan pimpinan atau organisasi. Kemudian dari hierarki, dari planning and control, kemudian masalah reward. Jadi reward itu penting. Jadi menurut dia manajemen modern itu tidak boleh melupakan reward. Artinya orang yang sudah bekerja termotivasi harus diberi reward. Nah, untuk itu kita mengetahui, menganalisis ya, menganalisis DNA perusahaan itu. Artinya apa saja sebetulnya kondisi perusahaan itu harus kita ketahui, dan untuk itu harus kita ketahui bahwa apa yang kita bangun itu harus adaptable. Kemudian adaptable itu akan mengakibatkan perusahaan itu untuk melakukan inovasi dan kemudian terikat dengan itu. Terikat itu maksudnya engage gitu ya. Terikat itu engage. Jadi untuk mengembangkan masa depan itu dia harus lihat DNA kita, kemudian kita sesuaikan supaya adaptable, kemudian timbul inovatif, dan kemudian menjadi engage dengan apa yang kita pikirkan itu. Nah, kemudian bagaimana kita merancang proses tersebut, dirancang ulang untuk mencerminkan prinsip manajemen baru. Nah, ada beberapa benchmark yang bisa dipergunakan menurut saran dia, yaitu tentang life, ya, itu menyangkut creating variety, tentang market, itu flexibility, mengalokasikan sumber daya, kemudian demokrasi, itu memungkinkan aktivitas, ya, faith, itu finding courage in meaning, jadi ada keberanian. Kemudian cities, ya, increasing the odds serendipity. Ya, bagaimana rintangan kesanggupan untuk menemukan sesuatu, menghadapi rintangan apa. Penjelasan lebih lanjut ada di tulisan di bawahnya. Nah, kita lihat dari pengalaman Hamel bagaimana. Jadi referensi dari tulisan ini sebenarnya Hamel, ya, dari bukunya Hamel. Hamel menunjukkan bagaimana orang berkeinginan tentang pemikiran di belakang ritual manajemen. Tetapi untuk melakukan perubahan manajemen itu memang tidak harus cepat, gitu ya. Dia mengingatkan perlu puluhan tahun untuk perusahaan seperti GE, DuPont, Ford untuk sepenuhnya mengoperasionalkan pentingnya prinsip manajemen di abad industri. Ya. Jadi untuk bisa melakukan perbaikan di dalam manajemen modern abad 21 memang diperlukan waktu. Sehingga ada kesempatan bagi kawan-kawan kita, rekan kerja kita untuk berpikir, untuk memikirkan kembali, menemukan DNA dari manajemen perusahaan kita. Jadi memang menemukan DNA itu menjadi bagian penting dan itu perlu pemikiran bersama. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa kita simpulkan dari situ
bahwa organisasi itu harus efisien, reliable, dan operasional. Ini akan menghasilkan standarisasi, spesialisasi, hierarki, planning and control, dan reward ekstrinsik. Nah, ini adalah modal untuk mencari manajemen modern. Nah, manajemen modern itu akan menemukan konsep manajemen baru. Tetapi untuk mendapatkan konsep manajemen baru itu diperlukan inspirasi tentang perubahan. Modern management itu mesti berbasis pada market-based innovation. Jadi inovasi berdasarkan kejadian yang ada di pasar. Untuk itu kita melakukan analisis DNA, apa yang adaptable, apa yang bisa inovatif dan harus terikat. Dan untuk proses ini memang diperlukan waktu. Itu kira-kira yang dikemukakan oleh Hamel. Jadi referensi ini dalam kita membicarakan ini dari bukunya Hamel. Ya. Kalau Anda memerlukan bukunya itu nanti bisa berhubungan dengan itu orang tukang cetak di Mustopo itu. Saya punya bukunya. Nah, ini prinsip dasarnya begitu, ya, bahwa manajemen sekarang itu dipandang sudah tidak cukup tidak cukup sesuai dengan kondisi yang berkembang. Perlu adanya inovasi. Untuk inovasi kita bisa melihat kondisi diri kita seperti apa, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi yang sedang berlaku. Untuk itu kita bisa belajar untuk menemukan sesuatu inovasi itu belajar dari fringe. Fringe itu pinggiran atau hal-hal yang kadang sepele gitu. Apabila Anda mulai merombak DNA manajemen Anda, maka agenda inovasi manajemen akan menjadi fokus. Kemana Anda mencari inspirasi? Saya katakan, carilah tempat yang aneh, tempat yang tidak terduga, di luar batas best practice. Kenapa? Karena wawasan yang tidak biasa biasanya dari tempat tidak biasa. Jadi kadang-kadang untuk menemukan sesuatu yang tidak biasa itu ya dari tempat-tempat yang memang tidak biasa, umum. Anda punya pengalaman nggak kira-kira? Ya, gagasan sesuatu dari tempat yang nggak biasa. Misalnya Anda di dalam belajar aja kadang-kadang juga cari tempat belum tentu perpustakaan itu lebih nyaman. Ya, jadi untuk mendapatkan ketenangan kita bisa mendapatkan masukan yang enak, kadang-kadang kita perlu tempat yang lebih sesuai. Belum tentu perpustakaannya tetap yang baik. Saya dulu waktu sekolah juga punya kebiasaan kadang-kadang memang tidak setiap hari. Sukanya itu belajar kalau hari Minggu di kuburan Cina. Ya, karena di sana sepi, ya, sepi tempatnya teduh gitu, waktu di Jogja. Ya, jadi disitulah belajar enak daripada di kampus gitu. Ya, kadang-kadang mencari tempat-tempat yang nyaman untuk belajar itu memang kadang-kadang punya kebiasaan sendiri-sendiri ya. Ada yang mungkin cari yang tempat yang teduh, ada yang mencari tempat yang masing-masing punya kebiasaan tadi sesuai dengan kebutuhan kita, gitu, kondisi kita. Nah, bagaimana kita menentukan? Jadi mulai dari mana? Kalau Mary Parker Poly itu dia hidup pada masa Perang Sipil Amerika. Nah, sehingga pandangannya tentang manajemen pasti pada post industrial. Jadi pada waktu revolusi industri. Dan akhirnya dia menulis buku dengan creative experience. Itu pada tahun 24 gitu. Jadi belum lahir kita. Dikatakan pekerjaan paling esensial dari leader adalah menciptakan lebih banyak leader. Nah, ini saya kira barangkali yang banyak praktek kita tidak begitu. Ya. Jadi memang kebanyakan kalau teori manajemen itu mengatakan tugas leader itu apa? Ya membimbing anak buahnya, mempengaruhi anak buahnya. Tapi memang tidak banyak buku yang menceritakan bahwa tugas pemimpin yang tertinggi itu adalah menyiapkan pemimpin penggantinya.
ada pentingnya menyiapkan pengganti itu antara lain pernah saya baca buku ya, literatur mengatakan gini, pada suatu saat ada satu perusahaan di mana direktur utamanya mau pensiun. Nah, pada waktu dia mau pensiun ditanya, siapa yang calon pengganti Anda sarankan? Dia punya 4 anak buah, A, B, C, D, E, 5. Lalu dia mengatakan bahwa anak buah saya yang menjadi kaki tangan saya, tangan kanan saya itu adalah si B. Bahwa semua berjalan ini sebetulnya karena apa yang dilakukan si B. Jadi B itu calon terbaik. Lalu pada waktu B ditanya, B, kalau Anda menjadi presiden direktur, maka menurut Anda siapa yang bisa mengganti Anda? Lalu dia jawab, waduh belum ada Pak. Karena semua ini saya kerjakan, anak buah saya belum siap untuk itu. Sehingga akibatnya yang diangkat itu bukan si B. Karena apa? B itu masih diperlukan di tempatnya. Ini ada literaturnya, menceritakan gitu ya. Jadi pentingnya kita menyiapkan anak buah itu menjadi penting. Nah, cuman kan kenyataan sekarang itu yang terjadi kan gini. Banyak pemimpin yang takut kalau punya anak buah pinter kan gitu. Karena apa? Dianggap kalau anak buah pinter saingan dia, lalu geser dia kan gitu. Persoalannya gitu. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, maka sebetulnya kita harus siap bahwa kalau kita punya anak buah itu baik-baik atau pintar-pintar, maka kan sebetulnya performa dari organisasi akan meningkat. Dan kalau performa organisasi meningkat, yang sukses siapa? Yang sukses itu pemimpinnya. Nah, ini yang kadang-kadang lupa, pemimpin itu merasa kalau dia itu takut kalah pintar, itu khawatir kalau digeser. Jadi sebenarnya tidak perlu takut. Karena kalau dia sukses di situ, artinya ada tempat lain yang lebih baik untuk dia. Jadi filosofinya itu adalah bahwa sebetulnya kalau kita sukses karena anak buah kita baik, itu sebetulnya ada tempat yang lebih baik untuk kita. Makanya sebetulnya saya itu punya pendapat yang agak ekstrim gitu. Untuk menjadi pemimpin itu nggak usah yang paling pintar, kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi bisa menggunakan orang pintar. Ya, kalau Anda bayangkan kayak Pak Harto, ya Pak Harto dulu itu terlepas dari kekurangannya, sebetulnya sekolah dia juga nggak terlalu tinggi, tetapi dia menggunakan orang-orang pintar. Dari situ kepintarannya sebetulnya. Ya, kepandaiannya itu menggunakan orang pintar untuk kemudian yang sukses dia, bukan orang pintar itu. Gitu kan? Dan sebetulnya cuma sayangnya tadi, dia tidak siap untuk keluar dari masanya itu. Jadi status quo dia pertahankan. Itu masalahnya di situ. Tapi sebetulnya dia berhasil itu karena banyak anak buahnya yang orang pintar sebetulnya. Gitu kan? Ini gambaran masa lalu kita lah. Ya dikatakan pengambilan keputusan win-lose akan melemahkan bagi semua yang berkepentingan. Jadi keputusan itu sebaiknya win-win, jangan win-lose. Gitu ya. Mencari solusi yang lebih tinggi dan mengintegrasikan perspektif beragam dari semua konstituen yang relevan. Organisasi besar adalah kumpulan komunitas lokal. Jadi organisasi yang besar itu terdiri dari kumpulan-kumpulan. Pertumbuhan individu dan organisasi maksimal apabila komunitas itu mengatur sendiri ke tingkat maksimum yang mungkin. Jadi setiap unit itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Jadi sebetulnya di prinsip apa? Prinsip delegasi, desentralisasi. Karena apa? Dengan desentralisasi masing-masing bisa mengembangkan diri untuk memberikan sumbangan yang lebih besar kepada organisasi di atasnya. Oleh memandang wawasan sebagai sifat kepemimpinan tidak berasal dari survei, tapi tumbuh dari pengalaman. Jadi apapun sebetulnya kepemimpinan itu dapat diperoleh dari pengalaman. Dia diberi sedikit kewenangan formal dihadapkan dengan tantangan melebur kepentingan beberapa konstituen. Ya. Dia tidak pernah memegang jabatan dan dipandang sebagai peramal manajemen yang terbesar. Jadi apa yang dia tulis itu bukan berdasarkan
karena survei atau berdasarkan kepada karena pernah megang jabatan, bukan pengalamannya di dalam jabatan, tetapi dia dianggap sebagai orang yang mempunyai visi untuk meramalkan bagaimana manajemen ke depan itu. Pengalamannya memegang pelajaran penting bagi inovator manajemen kontemporer. Jadi untuk pengalaman itu menjadi penting untuk kalau kita ingin mengadakan inovasi manajemen. Dan untuk itu, Anda kadang-kadang kalau kita lihat tadi harus dari fringe, dari pinggiran, itu kalau kita di dalam mainstream kadang-kadang nggak kelihatan, karena kita sudah terlibat di situ. Tapi kalau kita dari duduk di luarnya, maka kita bisa melihat. Sama lah, seperti kalau kita nonton bola. Sepertinya penonton itu lebih pintar masukkan gol dari pemainnya. Itu kira-kira begitu lah. Ya. Jadi yang di pinggir itu yang lebih ramai gitu. Nah, untuk itu kita lihat adakah penyimpangan positif. Future management harus Anda mencari positif devian. Ya. Penyimpangan positif, organisasi dan sistem sosial menentang norma praktek konvensional. Jadi positif deviansi itu adalah mencari sesuatu aspek yang positif yang berlawanan dengan norma konvensional. Biasanya begini, jadi berpikirnya tidak biasanya. Kelainan yang menunjukkan kita pada kebenaran baru. Jadi sesuatu yang berbeda itu adalah satu kelainan, tetapi itu menunjukkan kebenaran baru. Ya memang susah untuk begini. Ya. Untuk berani begini pun juga susah. Ya, manajer modern sering ragu-ragu bahwa mereka mempunyai semuanya untuk dipelajari dari organisasi yang tidak seperti miliknya sendiri. Kelainan menentang logika. Karena itu biasanya diabaikan atau dihapuskan sebagai tidak relevan. Itu benar itulah, karena bertentangan dengan logika. Nah, dalam kasus Gore, ya, itu memang bisa dia menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi karena dia punya perusahaan sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan bisa. Itu Gore. Tapi pada Google, dia dasarnya bukan itu. Dia investasinya tidak besar, tetapi merupakan mindset untuk menghambat pembaruan yang strategis. Jadi menghilangkan mindset yang menjadi penghambat pembaruan. Jadi yang dia kuasai itu adalah mindset anak buahnya untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi memang untuk melakukan sesuatu yang berbeda itu caranya bisa beda-beda. Kalau itu dalam kewenangan kita ya, kalau kita punya pikiran kita bisa laksanakan. Kalau Anda menjadi pemimpin satu perusahaan, Anda bisa putuskan sendiri. Ya. Apakah itu menyangkut investasi, apakah menyangkut SDM-nya, itu bisa diputuskan sendiri. Tetapi kalau dalam Google itu kan tidak investasi besar. Investasinya itu berupa orang-orang pintar. Nah, itu yang dimanfaatkan, merubah mindset mereka. Kelainan itu tidak nyaman, keberadaannya bertentangan dengan kearifan konvensional. Sebenarnya yang konvensional itu kan lebih stabil, ya, status quo. Ya, tapi kalau kita ingin mencari sesuatu yang berbeda, itu memang bisa tidak nyaman. Ya. Kenapa? Sekarang kita harus memulai dengan mencari bentuk kehidupan organisasi yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya. Bagaimana menemukan pinggiran itu? Untuk mendapatkan perubahan manajemen, Anda perlu mencari strategi. Strateginya gimana? Mencari sesuatu yang lain di luar manajemen konvensional. Pelajaran yang diperoleh apa? Kalau kita mencari sesuatu yang baru, yang di luar konvensional, akan ada problem. Ya. Semakin tidak konvensional pandangan mereka, semakin sulit bagi mereka mendengarkan. Kenapa? Tidak sama dengan yang lain. Nah, tantangannya yang dihadapi apa? Bagaimana Anda menciptakan organisasi di mana setiap orang didengar
dan gagasan bersaing sendiri atas dasar manfaat mereka. Jadi kalau kita mencari sesuatu, kita baru banyak mendengarkan orang lain. Yang gagasannya selalu sama. Bagaimana membangun demokrasi gagasan? Itu sebagai tantangan. Jadi demokratisasi gagasan. Makanya kita harus creating a democracy of ideas. Ya, membangun demokratisasi dari gagasan. Sekarang kita bayangkan misalnya pekerja akan merasa bebas berbagi pemikiran dan pendapat. Sama saja kalau di kantor Anda, bos Anda selalu mengatakan, udahlah Bapak bilang begini ya sudah, yang lain ikut aja. Dan itu mematikan kreativitas. Berbeda kalau secara terbuka dia ngajak bicara, minta pendapat. Ya. Perdebatan internal tentang strategi, arah dan kebijakan akan terbuka, bersemangat, dan tidak disensor. Jadi ada kebebasan untuk berpendapat, demokratisasi. Sebetulnya kalau kita lihat kepemimpinan itu kan sebetulnya ada dua macam. Ada yang dinamakan kepemimpinan itu yang tell them leader. Ya, ini di materi ini nggak ada ya. Tell them leader itu ada pemimpin yang selalu ngetel terus. Oh ini harus begini, ini harus begini, ini jalankan begini. Tapi ada tipenya yang dikatakan ask them leader. Ask them leader itu adalah pemimpin yang selalu bertanya, gitu ya. Ini sebetulnya yang diminta ini dengan demokrasi of ideas ini berarti bertanya, gitu. Silakan apa pendapatnya, kan begitu. Nah, memang kedua-duanya itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya tell them leader itu ya maunya pemimpin jelas sudah begini. Tetapi kalau tell them leader itu terlalu kuat, akibatnya apa? Itu akan mengurangi kreativitas bawaannya, mematikan motivasi. Ya, tinggal jalankan aja apa yang dimau. Tetapi kalau ask them leader, itu pemimpin selalu nanya terus. Gimana pendapat Anda? Nah, di situ yang membuat keadaan di mana anak buah bingung. Maunya bos ini apa gitu. Ya, jadi di dalam kenyataan sebetulnya yang diperlukan ada kombinasi dari dua-duanya. Pada suatu saat harus dulu bertanya. Tapi kalau dengan sudah menampung berbagai pendapat, dia harus tell. Oh, kalau gitu kita begini aja. Pengambilan keputusannya harus tell them leader. Jadi jangan sampai ada pemimpin yang tidak mengambil keputusan ya, masalah. Tetapi untuk mengambil keputusan mendengarkan suara anak buah. Suara anak buah itu yang sebetulnya democracy of ideas. Ya, diberi kebebasan untuk berpendapat. Internet secara meyakinkan menghancurkan kekuasaan elit mempertimbangkan apa yang dipublikasikan dan siapa yang mendengarkan. Sekarang kalau pemimpin ngomong begini, si anak buah itu bisa cari sumber di mana-mana. Ya, tidak selalu sumber itu mengatakan seperti sama dengan apa yang dikatakan pemimpin kita. Jadi dengan perkembangan internet sekarang ini, Anda bisa mendapatkan informasi macam-macam. Nah, tinggal masalah menyaring mana yang cocok dan mana yang tidak. Gitu. Kebanyakan perusahaan mengeksploitasi tidak lebih dari pecahan imajinasi pekerja mereka karena untuk sebagian terjadi kelusuan kreativitas. Jadi kalau kita itu mempunyai anak buah yang lesu kreativitas, artinya tidak ada perkembangan pemikiran baru. Nah, persoalannya bagaimana kita merubah pekerja biasa menjadi inovator. Bagaimana menjelaskan imajinasi manusia. Itu yang menjadi tantangannya. Memang kalau kita lihat, siapa yang sudah pernah baca bukunya Hersey Blanchard tentang leadership, situational leadership? Ada belum? Coba Bu, Pak, ada yang pernah mendengar? Situational leadership-nya Hersey Blanchard? Belum, Prof. Belum. Yang dosen-dosen masa belum pernah? Situational leadership-nya si Hersey Blanchard itu begini. Kalau Anda dalam suatu organisasi,
Maka dalam organisasi Anda itu kan ada banyak orang. Banyak orang itu tidak sama sebetulnya. Sehingga digambarkan oleh Hervé Blanchard, sebetulnya pemimpin itu memang kalau gini, kadang-kadang yang dipersoalkan situational leadership gimana? Ya, kepemimpinan harus memimpin berdasarkan situasi. Tapi situasi apa? Situasi kalau yang dihadapi tentang manusianya, itu kenyataan menurut Hervé Blanchard itu ada 4 kelas anak buahnya. Yang kelas pertama adalah dia orang yang katakannya unable dan unwilling. Dia tidak mampu dan tidak ada kemauan. Itu yang paling nomor 1. Kalau saya mengatakan ini, kalau punya anak buah ini seperti balak kosong lah, nggak bisa diapa-apakan. Nah, untuk menghadapi orang yang demikian, pemimpin memang lebih susah. Makanya dikatakan kepemimpinannya harusnya dikatakan sebagai telling. Jadi diomongin terus. Jadi gaya kepemimpinannya itu telling. Kalau menghadapi anak buah yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah golongan anak buah yang unable tapi willing. Jadi nggak mampu tapi ada kemauan. Ini bisa diajari. Setingkat lebih bagus. Nah, lalu teknik kepemimpinannya apa? Teknik kepemimpinannya adalah dengan cara, kalau tadi selling, telling, ini selling. Menjual. Menjual itu artinya apa? Memberi keyakinan pada dia. Jadi dengan diajari, lalu orang itu yakin. Yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Karena ada kemauan. Yang penting itu kan kemauan. Jadi teknik kepemimpinannya dikatakan sebagai selling. Ada kelompok yang ketiga, itu sebaliknya dari kelompok 2. Dialah able, tetapi unwilling. Ya, able tetapi unwilling. Artinya dia sebetulnya mampu, pinter dia, tapi nggak ada kemauan. Ini repot ini. Memang banyak organisasi itu isinya orang pinter-pinter, tapi organisasinya nggak maju-maju. Kenapa? Anak buahnya sulit diajak kerja. Karena semua ada hitungannya. Biasanya yang begini itu tipenya adalah mau kerja kalau ada duitnya. Ya. Jadi sebenarnya dia punya kemampuan, tapi nggak ada kemauan. Artinya kalau nggak ada extrinsic reward, dia nggak jalan. Gitu. Kepemimpinannya disebutkannya sebagai participating. Participating artinya mempartisipasikan dia, mengajak dia. Jadi dengan mengajak itu kan berarti ada kegiatan. Kegiatan itu berarti ada harapan mendapatkan sesuatu. Itu yang mengakibatkan dia willing. Gitu. Jadi pada merubah bagaimana yang unwilling menjadi willing. Tadi apa? Dengan participating. Kemudian yang keempat adalah kategorinya anak buah yang able dan willing. Ini yang paling enak. Jadi sudah pinter tapi ada kemauan. Maka teknik kepemimpinannya dikatakan adalah dengan cara delegating. Ya diberikan sesuatu kewenangan Pak ya, didelegasikan pekerjaan. Ini coba diselesaikan. Karena dengan delegating itu artinya dia menyerahkan kewenangan, sebagian kewenangannya kepada anak buahnya. Sehingga dengan demikian anak buahnya berkembang. Itu udah kepemimpinan. Nah, kalau tidak ada tindakan-tindakan dari atasan untuk turun, nah itu bisa mengakibatkan kelesuan kreativitas dan memang menjadi sulit cari inovator yang luar biasa. Inovator itu bisa dimunculkan dari orang-orang yang sebetulnya memang able, tapi juga willing. Gitu ya. Jadi kalau dia bicara able tapi unwilling, itu berarti ada kepentingan di situ. Kepentingannya kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan organisasi. Itu masalahnya situ. Maka tantangannya adalah bagaimana amplifying human imagination. Amplifying. Jadi seperti Anda kalau punya
radio itu kan selalu ada amplifiernya ya, sound system itu kan. Jadi apa? Jadi imajinasi itu diamplifier, diperkuat. Ya. Jadi apanya? Kemampuan inovasinya diperkuat. Ya. Sehingga dikatakan orang itu akan bisa mempunyai sesuatu imajinasi yang kuat apabila diberi alat yang tepat dan peluang kontribusi akan menjadi anggota potensial. Jadi kalau dia diamplifier, maka dia akan mempunyai peningkatan di dalam memberikan inovasi itu. Jadi artinya apa? Sebenarnya sama aja. Orang itu diberi semangat, diberi kepercayaan, diberikan suatu delegasi, itu sebenarnya amplifying, ya, memberikan kesempatan dorongan untuk dia. Nah, kekakuan dalam alokasi seringkali menghalangi kapasitas perusahaan mendanai masa depan. Dan ini menghambat pekerjaan pembaruan strategi. Hanya ada keterbatasan di dalam pembiayaan. Bagaimana Anda mengakselerasi penyebaran kembali kapital dan bakat? Bagaimana mengalokasikan sumber daya secara dinamis? Dynamically reallocating resources. Ya, secara dinamis mengalokasikan sumber daya. Ya, setiap CEO tahu bahwa Anda harus melakukan investasi di masa depan. Bagaimana membuat line eksekutif waspada, mendukung proyek berjangka panjang, tetapi lambat dalam pengembalian. Jadi long term investment itu mesti memerlukan jangka panjang, tapi penghasilannya juga lebih lambat, tidak quick, ya, tidak segera. Dana inovasi yang diadministrasikan tersentral merupakan arah langkah yang tepat, karena dengan sentralisasi berarti dia bisa mengatur mana yang lebih memerlukan, mana yang kurang memerlukan, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Nah, lalu gimana? Bagi calon wirausahawan mempunyai beberapa keuntungan dari sumber pendanaan. Kompetisi di antara investor membantu menurunkan cost of fund. Jadi kalau investor itu berkompetisi, ada keuntungan cost of fund, akan lebih murah. Opsi investasi berarti banyak pembicaraan tentang pendanaan dan peluang bagi wirausahaan menyesuaikan, memperbaiki model bisnis. Artinya apa? Komunikasi, dialog, diskusi, itu kan menambah pengetahuan kita. Menambah pengetahuan itu berarti kita bisa menyesuaikan model bisnis kita. Keberagaman sumber pendanaan meningkatkan kemungkinan menemukan investor dengan keahlian memberikan konsultasi bijaksana setelah usaha diluncurkan. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh perbankan kita, apalagi untuk UMKM ini. Dia dikasih dana tapi dibimbing. Intinya di situ. Supaya yang tadinya kurang tahu menjadi lebih tahu cara-caranya. Jadi di samping memberikan dana tapi juga memberikan konsultasi. Kemudian bias posisional, ya, mengarah pada buruknya pengambilan keputusan di puncak. Bagaimana memastikan bahwa keputusan sebenarnya merefleksikan pengetahuan kolektif dari organisasi, bukan seorang pemimpin saja. Bagaimana Anda mengumpulkan kebijakan kolektif? Semua orang tahu bahwa dalam banyak kasus, banyak orang lebih cerdas. Jadi sebetulnya orang cerdas itu banyak, bukan hanya pemimpin saja. Persoalannya adalah seberapa banyak kolektif wisdom organisasi dipergunakan membuat keputusan. Kembali ini masalahnya delegasi, partisipasi, ya, kepercayaan itu menjadi penting. Mengapa begitu banyak eksekutif enggan memberikan kekuatan kolektif wisdomnya? Ini menjadi masalah. Kenapa mereka tidak mau menggunakan collective wisdom? Padahal dia digaji mahal. Studi menunjukkan bahwa senior eksekutif menentukan hampir 1/4 keputusannya telah salah. Jadi ada studi yang mengatakan banyak keputusan eksekutif itu salah. Dan rugi karena sudah dibayar mahal tapi keputusannya salah.
Kemudian apa? Yang diperlukan itu adalah diperlukannya untuk lebih banyak informasi diperoleh supaya keputusan tidak salah, maka diperlukan informasi. Bagaimana informasi didapat? Ya dengan teknologi. Maka investasi dalam IT itu adalah merupakan satu harapan untuk mendapatkan data-data informasi yang diperlukan. Jadi kalau kita bisa mempunyai data lebih banyak, tentunya keputusan kita akan lebih akurat. Untuk mendapatkan itu, kita perlu invest di dalam IT. Pengetahuan dan kapabilitas sekretaris sering menyusut lebih cepat. Jadi kadang-kadang orang generasi yang lama itu ilmunya kan kadang-kadang tetap aja nggak berubah-ubah. Akibatnya apa? Ya dia susut dibandingkan dengan kebutuhan. Ya, bagaimana menjaga keyakinan usang manajemen junta dari merintangi pembaruan strategik. Jadi kalau orang itu pikirannya kuno, ya susah diajak berubah. Padahal sekarang kondisi berubah. Kita harus bisa merubah diri. Nah, itu orang-orang yang lama kadang-kadang susah. Intelektual manajemen puncak menyusut lebih cepat dari kewenangannya. Ya, secara otomatis terdiskusi ketika perubahan lingkungan menurunkan knowledge and competence eksekutif. Jadi karena dia ketinggalan informasi, ketinggalan ilmu, maka dia susut. Ya. Sebenarnya kalau di dalam manajemen sebenarnya dikatakan itu obsolescence, gitu, menyusut lebih cepat. Dalam dunia online, kekuasaan dan pengaruh adalah produk de facto leadership daripada de jure. Hierarki dibangun dari bawah, bukan top down. Sifatnya natural dan bukannya prescribed atau dilarang. Jadi dengan informasi yang ada sekarang, dengan internet dan sebagainya, itu sebenarnya informasi datang dan bisa diperoleh dari siapa saja. Mungkin pemimpin yang di atas bisa mencari, di bawah juga bisa mencari. Nah, yang repot itu kalau yang di atas nggak mau mencari sehingga tidak mengetahui situasi yang baru. Nah, itu yang menjadi masalah. Terlalu banyak manajemen dan terlalu sedikit kebebasan. Manajemen artinya mengatur. Ya. Dengan mengatur kebebasan berkurang, itu jadi masalah. Ya, melemahkan inisiatif pekerja dan meninggalkan sedikit waktu dan energi untuk inovasi. Kurangnya kewenangan sentral merupakan tampilan kritis dari open source model. Dengan open source model, maka informasi akan lebih banyak. Jadi kita himpun informasi dengan adanya orang-orang baru yang membawa sesuatu informasi baru. Ya. Karena dengan open source model itu kita bisa mendapatkan informasi dari luar, maka mudah untuk memberikan kontribusi. Sama saja lah. Sebenarnya kalau saya berikan materi ini, Anda sebenarnya bisa menggali materi yang lain untuk menunjang ini atau menolak ini. Gitu. Itu dengan open source model. Open source model membuat mudah bagi orang memberikan kontribusi. Karena apa? Bahan baku untuk kreativitas, code, base terbuka bagi setiap orang. Tidak terdapat kecurigaan tentang siapa yang tidak memenuhi kualifikasi dan kontribusi. Persetujuan transparan sebagian besar tidak bersifat politis. Ini keuntungan dari open source model. Kali sampai sekian ada yang ingin memberikan kontribusi, silakan. Sambil saya istirahat ngomong. Silakan. Siapa yang mau bersuara? Boleh tanya, Prof. Ya. Boleh tanya, boleh saran. Tanya saya, Prof, kalau bukan saran, Prof. Ya. Saya masih pendek pemahaman saya, Prof. Juga S3. Ya. Gimana? Prof, yang terakhir aja, Prof, tentang open source. Kalau kita semua bisa mendapatkan informasi dari mana saja, kemudian itu akan dijadikan sebagai sebuah rujukan pengambilan keputusan. Problemnya adalah
apakah yang open source tadi itu validasi informasinya bagaimana, Prof? Validasi sebuah Ya, informasi yang terbuka, kemudian akan kita ambil sebuah kebijakan, padahal belum tentu yang open source itu juga valid, belum tentu juga objektif, karena yang namanya informasi terbuka, ya siapa saja boleh. Katakanlah sederhananya begini, Prof. Ada medsos, ada blog, ada Twitter, ada segala macam yang aplikasi yang banyak itu. Padahal kita ini sebagai akademisi sumbernya harus jelas. Apalagi untuk pengambilan keputusan, Prof. ya. Jadi sebetulnya sumber itu kan sebenarnya bukan harus dari Facebook atau Instagram. Anda kalau buka internet itu kan informasi macam-macam. Dan internet itu biasanya sumbernya lebih jelas karena di situ jelas penulisnya siapa, pengalamannya apa. Apalagi kalau Anda melihat dari jurnal. Kalau jurnal itu berarti sumbernya dari penelitian. Hanya saja tidak selalu bahwa penelitian di satu tempat bisa diterapkan di tempat yang lain, kan gitu kan. Harus dilihat kondisinya sama enggak. Misalnya kalau penelitian dia di bidang kesehatan, Anda mengadakan penerapan di bidang pendidikan, belum tentu cocok. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang tertentu yang dapat kita pelajari dari pengalaman dia. Jadi memang sumber itu, yang pertama sumbernya banyak. Kedua, kecocokan antara sumber dengan kebutuhan kita. Dan kemudian kalau kita mendapatkan sumber itu kan dianalisis. Jangan ditelan begitu saja. Anda dengan timnya itu bisa menganalisis, ini kok ada penelitian begini, ini gimana? Kira-kira cocok nggak dengan kita? Nah itu yang di situ forumnya. Jadi maka di dalam keterbukaan dalam komunikasi atasan bawahan itu menjadi penting. Dan kecenderungan kita itu kan organisasi itu semakin datar. Semakin datar itu artinya semakin apa? Jarak atasan bawahan itu semakin sempit, semakin rendah. Nah, di dalam forum-forum itulah dilakukan diskusi, dibicarakan. Sama saja kalau Anda itu mempunyai suatu masalah kan bisa bicara dengan rekan-rekan kerja, ini ada masalah ini bagaimana sebaiknya. Visi pandangannya bisa perspektifnya beda-beda. Nah, tapi yang beda-beda itu akhirnya tadi seperti kepemimpinan itu mau tell them atau ask them. Maka pada suatu saat Anda harus ask dulu. Tengah ask itu sebetulnya kalau Anda buka di informasi itu kan sebetulnya sumber untuk jawaban ask kita. Tapi pada suatu titik Anda harus decide, putuskan. Ya dengan mempertimbangkan itu. Nah, untuk itu memang sebaiknya pertimbangan jangan diambil sendiri. Didiskusikan dulu dengan timnya. Dengan situasi seperti ini, bagaimana yang layak bisa dilakukan. Itu Pak, menurut saya Pak. Ini Pak Bambang ya? Saya Rianto, Prof. Yang tanya tadi Pak Rianto. Iya, Prof. Saya, Prof. Jadi gimana Pak Rianto menurut Anda? Seringkali kita diminta memang mencari berbagai sumber informasi sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian ketika kita sudah mencari berbagai informasi, sayangnya memang saya nggak punya tim untuk berdiskusi, Prof. Ya secara... Anda bekerjanya di mana Pak Rianto? Saya di Senayan, Prof. Kan ada banyak timnya kan di sana, ahli-ahlinya kan banyak. Dalam konteks tertentu saya harus menganalisis sendiri, kecuali kalau hal yang sifatnya harus kolektif itu biasanya memang harus tim yang mengkaji. Nah, Ada yang begini Pak, jangan Anda berpandangan bahwa kalau dia tidak termasuk tim kita, nggak bisa dimintain pertimbangan. Yang gampang ini aja, teman Anda sekolah ini aja kan bisa jadi sumber untuk meminta pendapat. Tidak harus ada yang di Senayan semua.
Apalagi kalau di Senayan itu kan kita kenal dengan orang yang lain yang mempunyai background yang sama, atau mungkin background itu kita perlukan, kita bisa ada dialog, ya kan? Tapi yang saya sarankan itu jangan sumbernya dari seperti apa WA atau Facebook atau itu, tapi mungkin ke arah jurnal itu lebih kuat. Karena jurnal itu sudah terakreditasi. Jurnal pun kan macam-macam tingkatannya. Mulai sekarang Anda harus mulai belajar mencari jurnal itu. Saya kira kalau dari Pak Cipto kan selalu larinya ke jurnal kan. Ya, bro. Iya, nah itu. Iya, bro. Belajar mencari sumber dari situ itu yang lebih valid. Hanya memang lalu perlu disesuaikan dengan kondisi kita. Belum tentu jurnal itu cocok dengan kita. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau Anda sebagai tim ahli, lalu merasa tidak ahli, ya cari orang yang bisa kita ajak diskusi tentang itu. Sumbernya bisa macam-macam. Anda bisa saja mengajak bicara dengan perguruan tinggi atau teman yang lain, gitu ya, untuk mendiskusikan sesuatu sepanjang dia bisa mengetahui tentang itu. Tentunya kalau dialog langsung itu akan memberikan tingkat kepercayaan lebih tinggi daripada sekedar cuma dari Facebook atau dari WA gitu, yang nggak jelas sumbernya, cuma di forward aja. Kadang-kadang kelihatannya benar kalau disusul ini gitu. Ya. Jadi Anda bisa dialog dengan orang-orang yang Anda pandang, Anda kenal, yang menguasai bidang. Kan memang kita dalam bekerja itu tidak selalu bahwa persoalan yang kita hadapi itu mampu kita jawab dengan ilmu kita. Mungkin memerlukan ilmu yang lain. Dan itu kita harus bertanya. Jadi kesediaan untuk bertanya, kesediaan untuk belajar itu menjadi bagian yang penting. Kalau kita tidak bisa menjawab sendiri. Saya kira itu yang saya bisa sarankan. Terima kasih, Prof. Oke. Kita maghrib jam 6 ya. Kita kejar, masih separuh. Bringing the friends back home. Building the future of management. Becoming a management innovator, ini menjadi penting. Ya, jadi cover luarnya itu building the future of management. Kemudian isinya apa? Becoming a management innovator. Sebelum dekade yang lalu, setiap perusahaan berusaha keras menciptakan kembali proses bisnis, itu bidangnya logistik, manajemen persediaan, pemenuhan pelanggan, dukungan teknik, dan semacamnya. Sekarang beberapa perusahaan menggunakan tingkat energi imajinasi yang sama pada tantangan reinventing manajemen proses. Jadi bukan soal bagaimana menjalankannya secara efisien dan efektif, tetapi ada reinventing manajemen proses. Tapi dikatakan, kecuali General Electric, Procter & Gamble, dan Whirlpool. Apa yang dia lakukan? GE itu bekerja untuk reinventing core management prosesnya. CEO-nya, James Immelt, mempertimbangkan telah berhasil membuat GE sebagai perusahaan dengan pertumbuhan terbesar di dunia. Pada Procter & Gamble, ya, itu dengan cara inside out. Artinya apa? Dia menggunakan usaha-usaha untuk membuka pengembangan gagasan itu melalui teknologi bersumber dari luar. Jadi seperti Pak Rianto tadi, kalau Anda ingin mengembangkan sesuatu, mungkin cari sumber dari luar. Ya, ini dilakukan Procter & Gamble. Ya. Dia bahkan mengatakan, Lively ini mengharapkan 50% dari produk perusahaan di masa depan didasarkan pada konsep dan teknologi yang diperoleh dari pihak ketiga. Jadi pengembangan produk itu dari pihak ketiga, bukan dia lakukan sendiri. Ini Procter & Gamble. Whirlpool, ini adalah di bidang alat rumah tangga. Lalu mendesain ulang prosesnya, proses manajemennya. Lalu Whirlpool pada awalnya sebagai perusahaan manufaktur tidak menarik, kemudian berkembang sebagai perusahaan yang bermaksud membuat inovasi sebagai kompetensi. Jadi berubah.
banyak perusahaan yang berubah, seperti Nokia dulu juga perusahaan alat-alat ukur kalau nggak salah, kemudian jadi Nokia. Tapi Nokia kemudian jatuh lagi karena disusul yang lain. Itu mengalami perubahan juga. Kasus di atas menunjukkan bahwa bahkan raksasa industri berusia 100 tahun dapat membangun kembali manajemen DNA mereka. Anda perlu melihat bagaimana merubah revolutionary management thinking menjadi revolutionary management doing. Jadi bukan hanya dipikirkan saja, tapi dilakukan. Nah, ini dia mengatakan banyak perusahaan yang bisa umur 100 tahun. Tetapi ada literatur lain yang mengatakan, itu dari Jeremy Won ya, itu mengatakan banyak perusahaan itu matinya itu umur hidupnya sekitar 40 sampai 50 tahun aja. Jadi setelah sukses usaha itu maju terus selama 40-50 tahun, kemudian banyak yang gugur, hilang gitu dari peredaran. Nah, tapi ada yang mengatakan bisa saja sampai 100 tahun. Di mana kuncinya? Kuncinya sebenarnya di inovasi. Ya, inovasi dilakukan sambil menyesuaikan budaya organisasinya. Karena apa? Budaya organisasi itu setelah 50 tahun mungkin nggak sesuai lagi dengan kondisi pada waktu mulai itu. Ya, jadi kalau dia bisa berumur 100 tahun itu tidak lepas dari adanya inovasi dan tentunya menyesuaikan budaya organisasinya dengan perkembangan zamannya gitu. Gitu ya. Bagaimana di IBM? Dia mempunyai kapabilitas menimbulkan bisnis baru. Pendatang baru itu meraih tomorrow opportunity. Masalahnya adalah kadang-kadang orang itu berpikir more of the same, di atas new and different. Artinya meneruskan yang ada dengan lebih baik itu lebih gampang daripada mencari sesuatu yang berbeda. Ya, lebih baik meneruskan aja. Jadi memang itu ada teori yang mengatakan sustainability. Sustain itu ya maju, tapi majunya nggak cepat. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang baru, itu harus tancap gas. Tancap gas itu tidak bisa dengan sustain. Nah, itu istilahnya lupa. Sustainability. Dengan tancap gas gitu. Jadi kalau sustain itu meningkat bagus, terus begitu. Tapi kalau kelamaan ketiduran dia. Nah itu harus ada yang tancap gas. Itu ada teorinya. Gitu. Tetapi kalau orang tancap gas itu kadang-kadang lupa terus-menerus, itu akibatnya yang belakangan itu nggak bisa nyusul. Itu akhirnya kedodoran. Nah, jadi mesti ada keseimbangan antara sustain dengan tancap gas tadi. Pada suatu saat memang sustain itu bagus, keberhasilan. Tapi kalau terlalu lama, itu ngantuk, maka harus ditancap gas. Tancap gas juga nggak boleh terus-menerus. Kalau sudah tercapai sesuatu, maka harus sustain lagi, gitu. Harus berimbang, gitu. Secara balance gitu. Tapi memang lebih enak kalau kita cari aman ya selamat ini, more of the same. Kita selalu lebih baik dari sebelumnya. Itu sebenarnya sustainability. Gitu. IBM dengan sekian pekerja, sekian miliar, ya. Tapi pertumbuhan IBM melambat. Lalu Gerstner membuat comeback, yaitu bagaimana dia bisa mengembangkan IBM dengan kenyataan bahwa IBM itu mengalami retrenchment. Retrenchment itu pengurangan kegiatan. Lalu apa? Yang menjadi persoalan itu adalah budaya IBM yang berhati-hati dan konservatif untuk menangkap peluang yang bergerak cepat. Jadi peluang itu tidak segera ditangkap karena banyak pertimbangan. Hati-hati. Ya dia bukannya jelek, jalan terus, tapi nanti bisa kesalip yang lain. Misalnya saja contohnya, saya dulu belajar komputer itu dengan IBM 1130. Itu perangkatnya itu satu kamar sendiri, gede itu. Kamarnya kan bukan kamar tidur yang 3x4, bisa satu rumah gitu, gedenya gitu ya, karena ada printernya, ada ininya, macam-macam prosesor. Kemudian dia kesalip dengan namanya Wang, yang dia memulai dengan desktop itu. Jadi sebetulnya IBM itu ketinggalan. Ya mungkin dengan adanya itu dia berpikir ulang ya, manajemen seperti apa yang memungkinkan ya, mengungkit sumber daya IBM.
5 tahun kemudian, IBM menanggapi bentuk proses manajemen baru dengan memelihara peluang bisnis yang sedang tumbuh. Jadi dia mulai melihat peluang bisnis. Sejak peluncuran tahun 2000, dia menerbitkan dinamakan proses EBO, ya, Emerging Business Opportunity. Dengan cepat disusun ke sistem komprehensif, mengidentifikasi, mengisi staf, pembiayaan, dan tracking inisiatif bisnis baru di seluruh IBM. Jadi dia bangkit dengan membuat yang namanya EBO ini. Dalam 5 tahun pertama, lalu sejak tahun 2000, IBM meluncurkan 20 bisnis baru, EBO tadi. Tetapi 3 diantaranya gagal. Tetapi sisanya menghasilkan 15 miliar di akhir 2005. Jadi walaupun ada yang gagal, dia masih dapat meningkatkan 15 miliar. Nah, proses EBO paling baik dipahami dalam bentuk masalah manajemen yang dibicarakan. Persoalan yang dihadapi adalah dalam perusahaan yang sudah mapan, tidak ada satupun memiliki ruang pasar baru. Jadi pasarnya dianggapnya sudah tetap itu aja. Sering mengisolasi usaha baru dari keterampilan kritis. Kemudian sulit mendapatkan eksekutif senior membaktikan dirinya pada peluang yang tidak terjamin. Kadang-kadang peluang itu nggak pasti bisa menang atau tidak. Ya, padahal sebetulnya ada potensi yang menjanjikan. Kemudian ada kegawatan anggaran, ya, keuntungan yang dibangkitkan daripada dengan pembelajaran yang diakumulasikan. Ya, tidak aman sebetulnya. Kalau kita mulai sesuatu baru itu memang tidak aman, tidak selalu menjanjikan. Nah, pelajaran penting dari EBO proses adalah apa? Untuk mengatasi masalah sistemik, Anda perlu memahami akarnya secara mendalam. Sering lebih mudah untuk memperbesar daripada menggantikannya. Memang meneruskan lebih mudah. Kemudian komit pada tujuan revolusioner tetapi mengambil langkah evolusioner. Metrik adalah esensial. Ya, kemudian terus bertahan di situ. Artinya tetap pada bidang pokoknya. Ya, memahami akar masalahnya itu penting. Pemahaman secara rinci atas masalah yang Anda usahakan untuk diselesaikan. Misalnya aja dari IBM itu, dari investigasi selama 3 bulan, mempelajari lebih dari 2 lusin kasus kematian prematur di antara inisiatif pertumbuhan. Jadi harus dipelajari betul sebenarnya masalahnya. Mudah memperbesar daripada menggantikan. Itu saya kira sudah normal. Tim IBM tidak berusaha menumbangkan setiap proses manajemen IBM yang sudah ada. Jadi IBM itu melakukan paralel. Apa yang sudah dilakukan terus. Tetapi sementara itu mengembangkan yang baru. Jadi tidak mematikan yang lama tetap jalan, tapi mengembangkan yang baru. Jadi bagaimana tetap fokus pada today's business sambil membangun tomorrow. Jadi bisnisnya tetap jalan, tapi masa depan dilakukan. Komit pada tujuan revolusioner. Proses manajemen baru yang berani tidak pernah muncul terbentuk sebelumnya. Kadang-kadang terjadinya itu bertahap. Jadi tujuan revolusioner, tapi pencapaiannya bisa saja melalui trial and error secara bertahap. Ya, setiap ada hambatan harus dicarikan solusinya. Tidak otomatis begitu ada sesuatu yang baru pasti berhasil. Belum tentu. Mesti ada satu masalah-masalah di situ. Metrik, ukuran, ya, itu menjadi penting. Jadi ukurannya apa? Tujuan manajemen adalah memperbaiki hasil bisnis, mengukur dan memfasilitasi dampak dari inovasi manajemen. Anda penting. IBM itu penting mengukur metrik, ya, sejak jumlah EBO diluncurkan, pengembangan produk, dan akhirnya pertumbuhan pendapatannya. Semua diukur. Maka di dalam manajemen kinerja juga selalu ada ukuran. Sampai di mana capaian kita, sampai di mana keberhasilan kita. Itu menjadi penting. Terus bertahan di situ. Ya, merubah DNA manajemen perusahaan memerlukan waktu. Bukan suatu kebetulan inovator manajemen seperti GE, P&G, dan IBM tipikal dipimpin oleh CEO yang memandang diri mereka sebagai penjaga masa depan dalam jangka panjang. Inovasi datang dari setiap orang, setiap hari,
dan dijanjikan akan terus terjadi selama 5 tahun mendatang. Artinya inovasi itu akan berjalan terus. Bagaimana Anda dapat menjadi inovator manajemen dengan keterbatasan kekuasaan dan sumber daya dalam komando Anda? Jadi soalnya kita mau inovasi tapi kita ada keterbatasan. Nah, ini terjadi di Best Buy. Jadi Best Buy itu Jeff Servant ini, wakil presiden Best Buy itu melakukan inovasi-inovasi tidak mulai dari besar. Dalam kewenangannya saja, dia mulai perubahan inovasi dengan $50. Tidak memerlukan persetujuan atasan. Jadi kalau itu inovasinya besar, berarti persetujuan atasan. Dan itu makan waktu, belum tentu disetujui. Tapi kalau dalam kewenangan Anda melakukan perubahan, itu akan bisa jalan. Kemudian dia melakukan apa? Forecasting dan sistem kompensasi di Best Buy diperbaiki. Setiap penurunan pendapatan langsung mempengaruhi kompensasi. Jadi kalau pendapatan turun, pendapatan langsung itu akan mempengaruhi kompensasi. Ya. Cepat dan menempatkan tim marketing dalam posisi kursi panas. Artinya begini, tim marketing itu dibayar sesuai atau diberikan kompensasi dengan target yang diberikan. Kalau targetnya dapat banyak, ya dapat banyak. Kalau dapat sedikit, ya sedikit. Karena apa? Dia tentunya berhitung bahwa kalau dia seperti digaji sama rata-rata antara yang sukses dan yang tidak sukses, penghargaannya sama. Disitulah perlunya kita memperlakukan secara berbeda antara orang yang berprestasi dan yang kurang berprestasi. Ya, dia merancang eksperimen manajemen dengan biaya murah dan risikonya kecil. Minimalkan risiko politik Anda. Jadi kalau dia itu jumlahnya besar, itu akan tergantung atasan. Kemudian kalau ada inovasi dan itu sikapnya jumlahnya besar, akan dapat menjadi pertanyaan prestasinya. Jadi terlalu sering dikomentari orang. Makanya kalau kecil-kecilan terjadi kesalahan itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Karena besar mesti risiko politisnya besar. Mulai dengan sukarelawan. Jadi dia dengan menggunakan sistem internet minta pendapat orang, ya. Dan ini dikatakan sebagai merupakan gerakan cerdas. Bukan pengerjaan mudah bila gagasan manajemen baru ditentang privilege dan prerogatif. Makanya dia mau mulai dari yang kecil itu supaya tidak kena privilege dari pimpinan. Gitu. Nggak bisa, gitu sudah berhenti. Tapi kalau dalam kewenangan dia bisa menjalankan. Gitu. Jadi minimalkan jumlah izin yang perlu Anda dapat. Buat seperti permainan, jaga tetap informal. Sulit mengetahui lebih dulu apakah gagasan manajemen baru akan berubah menjadi sukses besar. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan itu belum tentu sukses, ya. Tapi santai saja, gitu. Anda meminimalkan risiko bahwa oposisi menguat sebelum hasilnya ada. Ini makanya segini, kalau Anda melakukan sesuatu perubahan, itu harus mendapatkan quick win. Jangan kita lihat hasil jangka panjang. Jangka panjang itu akan lama diketahui. Tetapi kalau jangka pendeknya itu segera ketahuan, orang melihat, oh iya ternyata ada hasilnya. Gitu. Walaupun itu belum hasil akhir. Ya, itu namanya quick win. Gitu. Dalam manajemen perubahan dikenal. Gitu. Menjalankan proses baru paralel dengan yang lama seperti dilakukan IBM itu. Ya. Itu rate. Servant mencari cara memvalidasi hipotesis awal dengan murah dan cepat sebelum meningkatkan taruhan. Yang mulai dari $50, kedua $100, memakan waktu manajemen 40 jam. Eksperimen ketiga menyangkut pengembangan online opinion market, menelan biaya $50.000, memerlukan waktu 1 tahun. Dia menyadari bahwa peluncuran besar-besaran akan merupakan cara salah untuk dilakukan. Jadi perubahan yang dilakukan itu dari perubahan kecil, tidak dengan perubahan besar. Dengan yang kecil sukses maka dibesarkan. Gitu. Jadi kalau dalam teori manajemen perubahan ini namanya perubahan secara bertahap, tidak secara fundamental. Gitu.
Jadi pelajaran yang didapat minimalkan risiko, mulai dengan sukarelawan, buat supaya berarti permainan, menjalankan proses baru dengan yang lama, kemudian mulai yang kecil-kecilan. Nah, bagaimana kita masukin dengan dikatakan forging management 2.0? Ya, jadi bagaimana kita itu melakukan eksperimen manajemen ya, yang menghasilkan serangan balasan yang hasilnya adalah berharga. Yang diperlukan adalah remodeling model manajemen dan berisi proses dan praktek dari atas sampai ke bawah. Inisiatif yang terisolasi dan one-time project tidak dapat menggantikan terobosan kampanye inovasi manajemen berkelanjutan dan company-wide, berlaku menyeluruh. Apabila kita memahami, kita mencapai batas manajemen, maka pemenang masa depan adalah organisasi yang menempa the future of management. Ya, cepat atau lambat, inovasi manajemen akan menjadi arus utama. Bagaimana merubah dari inspirasi ke capability? Untuk itu, kita menghadapi building block. Untuk itu diperlukan keberanian memimpin, pembicaraan yang tidak terelakkan, selalu harus bicara terus, fokus pada penyebab bukan gejala, akuntabilitas, dan persetujuan untuk merintis. Jadi keberanian untuk mengambil memimpin itu menjadi penting. Anda tidak dapat membangun manajemen advantage kecuali Anda mempunyai keberanian mengatasi masalah. Pada tahun 2006, Jeff Immelt mendobelkan tingkat pertumbuhan GE menjadi 8% per tahun. Dan Anda harus memberitahu tidak ada perusahaan seperti GE pernah mengelola prestasi seperti ini. Jadi sebetulnya dia akan memberi tantangan peningkatan target ya, 8% per tahun. Itu dobelnya biasanya 4% menjadi 8%. Jadi Immelt menantang GE leaders untuk menulis textbooknya sendiri. Jadi tidak mengikuti textbook yang ada. Jadi seperti Pak Rianto tadi, ya kita sumbernya macam-macam. Akhirnya ya kita pikirkan sendiri yang cocok dengan kita apa gitu. Jadi bagaimana caranya dia dirangsang untuk bisa mencapai 8% per tahun ini. Jadi memang tugas pemimpin memberikan tantangan. Gitu. Tantangan manajemen apabila dikuasai, apakah memberikan keuntungan kinerja yang unik. Escapable conversation, mau tidak mau harus ngomong. Formula untuk inovasi manajemen adalah tujuan yang besar. Untuk itu libatkan kolega dalam diskusi prinsip manajemen baru. Ingatkan kolega Anda tentang bahaya dari sukses. Ya, seperti arogansi dan penyangkalan memacu inovasi. Jadi memang ada teori yang mengatakan, kan Anda biasanya mengenal begini. Sukses kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Biasanya kan alasannya begitu. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Itu rumus pertama. Rumus kedua, bahwa sukses itu akan menghasilkan sukses lebih lanjut, snowballing. Itu rumus kedua. Rumus yang ketiga mengatakan bahwa sukses itu adalah awal dari kegagalan. Ya, jadi sukses itu awal kegagalan. Itu nggak banyak yang nulis. Ya, karena apa? Sukses itu membuat orang bangga. Orang bangga menjadi yakin diri. Yakin diri artinya merasa sudah mapan di situ. Akibatnya dia nggak berkembang, dia merasa itu sudah baik. Sedang yang orang lain justru maju terus, gitu ya. Jadi itu yang formula ketiga itu. Kalau kita merasa yakin atas kesuksesan kita, ya kita akan ketinggalan karena orang lain mungkin bisa lebih sukses dari kita. Ya. Ya, itu akan dikatakan sukses itu awal kegagalan. Gitu. Ya, orang itu ingin bekerja untuk perusahaan yang selalu berada di depan. Masalahnya banyak yang mereka tidak tahu membangun perusahaan seperti itu seperti apa. Ya inginnya bekerja di perusahaan yang bagus, tapi bagaimana caranya? Maka kita harus bisa membantu mereka menciptakan kesempatan. Kesempatan untuk maju itu harus dibangun. Bagaimana membangun perusahaan sesuai dengan abad 21.
keinginan itu bagus, orang itu kepingin bekerja di tempat yang baik, dan tugas kita adalah memberikan kesempatan untuk dia menciptakan sesuatu yang lebih baik bagi manajemen abad 21. Fokuskan pada penyebab, bukan simptomnya. Emil diminta saran tentang bagaimana membuat perusahaan lebih mempunyai daya tahan. Persoalannya terletak pada adaptabilitas sebagai hambatan. Disebabkan oleh genetic diversity, karena senior eksekutif kebanyakan seluruh karirnya berasal dari satu industri. Jadi kalau orang itu berasal dari industri yang sama, ya pengetahuannya sama, resepnya sama. Hambatan lain adalah kekacauan prosedur standar operasi. Sekarang ratusan perusahaan sangat peduli terhadap tantangan manajemen spesifik yang harus diatasi untuk membangun kekerasan ketahanan perusahaan. Accountability. Siapa yang bertanggung jawab membangun manajemen advantage? Menurut Emil, kebanyakan memfokus pada masalah pemenuhan dan efisiensi. Apabila ingin menciptakan kapasitas inovasi manajemen yang cepat, Anda harus menguasai pemilik proses internal yang bertanggung jawab untuk terobosan inovasi. Ya, untuk itu diperlukan kompensasi berbasis kinerja inovasi mereka. Jadi kita harus bisa menghargai orang itu atas dasar inovasi yang dilakukan. Jadi orang yang melakukan inovasi ya diberi kompensasi, gitu ya, bukan atas dasar man gitu ya atau harian gitu ya, tapi inovasi yang ditemukan. Jadi yang bisa menemukan inovasi, nah itu dilakukan Google. Makanya di Google itu berkembang terus begitu karena setiap orang diberi kesempatan inovasi dan setiap inovasi dia bisa mendapatkan keuntungan di situ. Ini dilakukan oleh Google. Orangnya jadi kaya-kaya. Itu yang punya kemampuan inovasi. Permission to hack. Ya. Ordinary employee dan lower level manager kesempatan merintis proses itu. Ya. Menciptakan forum di mana setiap orang di seluruh perusahaan bebas mengusulkan alternatif pada status quo manajemen. Jadi tidak harus semua minta izin seperti yang diceritakan oleh si tadi, Chef email tadi ya. Jadi tidak harus minta izin, maka diberi kebebasan untuk itu. Ya. Jangan semua minta izin. Sukses akan menjadi pionir manajemen. Perusahaan yang menuliskan aturan baru manajemen untuk abad baru. Untuk dapat memimpin, perusahaan Anda memerlukan visi masa depan manajemen. Visi yang luas adalah penting. Melegitimasi grassroots innovation. Memberikan inovasi focal point. Memberi catatan pada siapa yang secara efektif akan mempertahankan status quo. Jadi status quo itu sesuatu yang harus dirubah dengan inovasi. Kalau status quo itu tidak ada inovasi. Ya. Terdapat dua pertanyaan. Apa yang akan menjadikan karakteristik baru membedakan dari sistem manajemen kita dalam 5 tahun ke depan? Bagaimana cara kita mengelola memberikan competitive advantage? Visi harus terbentuk secara original. Nah, bagaimana kita menjalankan manajemen 2.0? Pertama harus multiplying human accomplishment. Artinya apa? Memperkuat human accomplishment itu pencapaian, ya. Dapat mencapai suatu pekerjaan. Tujuan manajemen pertama adalah memperkuat dan kemudian mengumpulkan usaha manusia. Perusahaan mendapatkan performance advantage ketika mereka menemukan cara lebih baik dalam memperkuat dan mengumpulkan usaha ketika mereka mendorong batas individu. Ini merupakan tujuan manajemen innovation. Jadi innovation itu apa? Akhirnya inovasi itu mendapatkan competitive advantage. Kalau ada competitive advantage, dia mempunyai keunggulan, gitu kan? Mempunyai kelebihan, dan itu menunjukkan performance advantage, ya, keuntungan dari kinerja. Dalam abad 21, Web 2.0 dibangun sebagai arsitektur partisipasi baru, seperti jaringan sosial di mana setiap orang dihubungkan pada setiap orang lainnya. Proses horizontal untuk kontrol dan koordinasi untuk sebagian besar mengganti proses vertikal. Jadi yang tadinya prosesnya vertikal
lebih ke horizontal. Kekuatan internet terletak pada kapasitasnya memfasilitasi koordinasi tanpa melemahkan pengaruh hierarki dan birokrasi. Jadi sebetulnya kalau bawahan itu mencari sumber kan nggak tergantung dari atasan, ya tinggal rajin-rajinnya aja mengumpulkan informasi. Tapi kalau hierarki itu masuk berarti semua tergantung pemimpin. Tapi dengan adanya internet, dia terbuka untuk mencari informasi. Emil berpendapat bahwa manajemen 2.0 kelihatan seperti web 2.0. Kebanyakan di antara kita tumbuh dalam post-industrial society. Dan sekarang pada post-managerial atau bahkan post-organizational society. Inovasi manajemen dan organisasi sering ketinggalan jauh di belakang inovasi teknologi. Sekarang kita mempunyai perusahaan abad 21, Internet Enable Process Business. Proses manajemen pertengahan abad 20 semua dibangun atas dasar prinsip abad 19. Maka abad 21 harus dibangun atas dasar prinsip abad 20. Ya. Tanpa transformasi dalam DNA manajemen, kekuatan web mentransformasi pekerjaan manajemen tidak termanfaatkan. Nah, mengapa internet adaptable, inovatif, dan engaging? Nah, everyone has a voice. The tool of creativity are widely distributed. It's easy and cheap to experiment. Capability count for more than credible to entitled. Commitment is voluntary. Power is granted from below. Authority is fluid, cair, ya, dan contingent on value added. Inilah kenapa keunggulan-unggulan internet menyebabkan adanya masalah money terjadi dan akan mempengaruhi manajemen. Fit for the future. Ya, teknologi manajemen harus reinvented dan akan reinvented. Siapa yang akan melakukan reinventing? Salah satu cara membangun perusahaan yang sesuai masa depan adalah membangun yang sesuai dengan makhluk hidup. Untuk itu kesempatan membangun model manajemen abad 21 untuk mendapatkan kehormatan dan menghargai inisiatif manusia, kreativitas, dan semangat. Dengan melakukan ini semua, Anda akan membangun organisasi yang sangat manusiawi dan disiapkan kesempatan luar biasa untuk berada di depan. Itulah kira-kira